Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisla Mira Faisa dengan NPM 23031010102014. Saya akan menjelaskan tentang filosofi terbentuknya Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oke, jadi di Indonesia sendiri ada beberapa asas yang tujuannya itu untuk melindungi serta menjamin hak-hak asasi manusia. Salah satunya seperti hak untuk hidup sebagai hak yang paling asasi. Asas yang pertama adalah asas lingkungan hidup sebagai hak asasi. Jadi di dalam Undang-Undang 1945 telah dinyatakan bahwasannya lingkungan hidup yang baik dan sehat itu merupakan hak asasi serta hak konstitusional bagi seluruh warga Indonesia. Selanjutnya ada lingkungan hidup sebagai sumber hidup. Lalu ada Pancasila sebagai dasar negara, yang dimana semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber pada Pancasila, serta harus merupakan perwujudan Pancasila dengan karakter hukumnya. Selanjutnya ada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi Undang-Undang PLH itu membentuk sistemnya secara berlapis-lapis dan berjenjang sekaligus berkelompok-kelompok dengan norma-norma hukum yang berlaku di dalam sistem yang berlapis-lapis tersebut. Yang terakhir adalah kewenangan pemerintah daerah. Jadi di dalam pasal 3 Undang-Undang PLH menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, secara singkatnya, filosofi terbentuknya Undang-Undang PLH di Indonesia itu berdasarkan oleh pembentukan hukum lingkungan hidup di negara kita ini ya, yang tujuannya itu untuk melindungi lingkungan hidup dan menjamin hak-hak asasi manusia. Jadi kita akan membahas 3 poin. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pemanfaatan, yang ketiga ada pengendalian. Jadi di dalam pasal 5 dijelaskan bahwa perencanaan, pelindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup itu dilakukan dalam 3 tahapan. Yang pertama ada inventarisasi lingkungan hidup, terus ada penetapan wilayah ekoreogen, serta penyusunan RPPLH. Jadi pada poin pertama, perencanaan, itu dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama ada inventarisasi lingkungan hidup, lalu pengelolaan wilayah ekoreogen, serta penyusunan RPPLH. Inventarisasi lingkungan hidup terdiri dalam 3 tingkat. Yang pertama tingkat nasional, lalu ada tingkat kepulauan, dan terakhir ada tingkat wilayah ekoreogen. Inventarisasi lingkungan hidup ini juga dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam. Penetapan wilayah ekoreogen dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kesamaan seperti kesamaan iklim, flora fauna, ekonomi, sosial budaya, serta beberapa kesamaan lainnya. Dalam poin kedua ada pemanfaatan. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH dan dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan beberapa poin seperti keberlanjutan proses serta fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, dan keselamatan mutu hidup, serta kesejahteraan masyarakat. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ditetapkan oleh Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Lalu di poin kedua ada pemanfaatan. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
Dan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan 3 poin, yaitu keberlanjutan proses serta fungsi lingkungan hidup, lalu keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, serta keselamatan mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup itu ditetapkan oleh, yang pertama ada oleh menteri. Menteri itu untuk lingkup pulau atau kepulauan, lalu ada gubernur untuk provinsi dan ekoregion lintas kabupaten atau kota, serta bupati atau wali kota untuk kabupaten atau kota, dan ekoregion di wilayah kota atau kabupaten. Lalu poin selanjutnya adalah pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Itu dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran atau kerusakan itu meliputi 3 poin, yaitu pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan. Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pemerintah penanggung jawab usaha atau kegiatan, serta tanggung jawab masing-masing. Lalu lanjut ke materi tentang perizinan. Jadi di pasal 36 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap kegiatan atau setiap usaha itu harus memiliki AMDAL atau memiliki izin lingkungan. Pada ayat kedua disebutkan bahwa izin lingkungan yang dimaksud itu diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Izin lingkungan itu wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat di dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL UPL. Yang terakhir ada izin lingkungan yang diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati atau wali kota setempat sesuai dengan kewenangannya. Lalu pada pasal 37 dinyatakan bahwa menteri, bupati atau wali kota serta gubernur wajib menolak permohonan izin apabila permohonan izin tersebut tidak dilengkapi dengan AMDAL, UKL, atau UPL. Dan di ayat kedua dinyatakan bahwa permohonan izin lingkungan tersebut dapat dibatalkan apabila persyaratan yang diajukan di dalam permohonan izin tersebut mengandung cacat hukum, kekeliruan, pemalsuan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran tentang data, dokumen, serta informasi. Di poin B menyatakan bahwa penerbitannya tanpa memenuhi syarat yang tercantum di dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup. Dan di poin terakhir dijelaskan bahwa kewajiban yang diterapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab atau oleh pelaku kegiatan. Selanjutnya materi tentang AMDAL di pasal 22 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan itu wajib dilengkapi dengan AMDAL. Lalu di ayat kedua disebutkan dampak penting itu ditentukan oleh kriteria, salah satunya kriteria besarnya jumlah penduduk yang terkena dampak rencana usaha tersebut. Lalu di pasal 23 disebutkan bahwa kriteria usaha. Lalu ada anggaran berbasis lingkungan hidup. Di pasal 45 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu wajib mengalokasikan dana atau anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Dan di ayat kedua disebutkan bahwa pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Selanjutnya, analisis risiko lingkungan hidup. Di dalam pasal 47 ayat 1 dinyatakan setiap usaha yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekonomi dan kehidupan, atau kesehatan dan keselamatan, wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. Lalu analisis risiko lingkungan hidup itu meliputi pengkajian risiko, pengelolaan risiko, serta komunikasi risiko. Lalu di pasal 24, dokumen AMDAL yang dimaksud di pasal 22 itu adalah penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Di dalam pasal 25 juga menyatakan tentang apa yang dimuat di dalam dokumen AMDAL. Jadi salah satunya itu adalah perakiraan terhadap besarnya dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha atau kegiatan tersebut dilaksanakan. Selanjutnya di pasal 56, ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian perencanaan atau kerusakan lingkungan itu berada di dalam peraturan pemerintah.